Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah Hukum Pidana, di mana saya akan menjelaskan pengantar-pengantar hukum pidana itu sendiri. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, perlu diketahui bahwa hukum pidana sendiri merupakan mata kuliah wajib yang bermuatan atau berbobot 3 SKS yang ada di dalam Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Mata kuliah ini wajib untuk kalian tempuh dan diwajibkan juga untuk mendapatkan nilai yang memuaskan atau lulus seperti itu. Mata kuliah hukum pidana sendiri nantinya kita ke depan akan mempelajari prinsip-prinsip dalam hukum pidana, kemudian azas, ya, azas-azas dalam hukum pidana, kemudian KUHP itu sendiri yang terdiri dari kejahatan, pelanggaran, ketentuan umum, dan muatan-muatan pokok pembahasan yang lain. Sebelum masuk dalam pokok pembahasan mengenai muatan hukum pidana itu sendiri, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu norma dan kaidah. Di dalam suatu tatanan masyarakat, terdapat apa yang kita namakan nilai. Suatu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, diakui, kemudian menjadi sebuah tatanan, menjadi sebuah susunan seperti itu. Unsur-unsur nilai tersebut akan terbentuk menjadi apa? Yaitu adalah unsur-unsur apa yang seharusnya. Jadi dia bermuatan yang hal-hal yang baik. Nah, norma-norma apa yang diharapkan tersebut atau norma yang patut atau yang tidak diharapkan atau norma yang tidak patut seperti itu berkembang di suatu sistem masyarakat. Secara singkatnya, norma sendiri merupakan anggapan bagaimana seseorang itu harus berbuat dan tidak harus berbuat. Jadi ketika kita pergi ke dalam suatu lingkungan, mungkin akan berbeda norma, kaidah, nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Dan itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Banyak hal. Adat istiadat, kebiasaan, ya, nilai, seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui nilai dan norma tadi, ya, kita mengenal ada sanksi. Kenapa harus ada sanksi? Tujuannya adalah agar suatu norma, ya, yang berisi apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya tadi, dapat dilakukan atau diimplementasikan dengan baik. Nah, sanksi ini, ya, bisa bersifat negatif maupun yang positif. Bisa itu secara formil maupun material. Nah, ketika beranjak pada suatu tatanan nilai tadi, membentuk suatu kumpulan nilai, ada itu norma, kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai yang berkembang pada suatu bangsa membentuk suatu sistem norma, kita akan tahu apa sih sebenarnya yang sedang diatur di dalam suatu susunan norma itu. Pasti aturan, apalagi tadi saya katakan ada sanksi di situ. Karena kita ini adalah suatu negara, kita adalah penduduknya, kita adalah warga negaranya, dan kalian sudah belajar mengenai apa itu subjek hukum, individu, dan badan hukum. Singkatnya, kita sebagai subjek hukum, kita harus tahu hukum apa saja sih yang ada di Indonesia. Untuk menjawab itu, pada perjalanan nanti kita belajar hukum pidana, kita akan tahu, khususnya ya, dalam hukum pidana itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah, apa saja hukum yang ada di Indonesia? Yang kedua, apa yang membedakan antara hukum satu dengan hukum yang lainnya itu tadi? Terakhir, apa urgensi adanya suatu sistem hukum pada suatu negara?
Jadi apa sih pentingnya adanya suatu tatanan sistem hukum dalam suatu negara? Kita mengenal ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ya, di mana suatu sistem hukum yang mengatur urusan privat individu atau subjek hukum. Apa itu urusan individu? Maksud saya adalah urusan privat subjek hukum. Kemudian apa yang dimaksud dengan hukum publik? Hukum publik itu hukum, sebuah tatanan hukum itu dia mengatur antara hubungan individu subjek hukum dengan negaranya, dengan lingkungan sekitarnya. Ketika ada pelanggaran pembedaannya atau ada penyimpangan terhadap jalannya pelaksanaan hukum tadi, ketika hukum privat yang dirugikan itu hanya individu dan individu. Ya yang rugi hanya kedua belah pihak. Tapi kalau pada hukum publik yang dirugikan siapa? Masyarakat luas. Dampaknya luas. Ya. Tidak menyangkut keperdataan atau urusan privat masing-masing pihak. Jadi ciri atau pembedaan yang paling mendasar adalah itu. Pada dampak yang ditimbulkan ketika terjadi penyimpangan hukum. Klasifikasinya ada hukum perdata. Ketika kita menyebutkan macam-macam hukum privat, di situ ada hukum perdata dan hukum dagang. Individu yang melakukan perjanjian jual beli dan segala macam. Oke, kita masuk dalam hukum publik. Di sini ada hukum pidana itu sendiri, di mana hukum pidana itu mengatur mengenai apa? Hal yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini di mana mengatur mengenai tugas kewenangan negara, kewajiban negara. Kemudian ada hukum administrasi negara berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang kaitannya itu adalah dengan apa? Penyelenggaraan negara. Kemudian ada hukum adat di mana cikal bakal adanya suatu sistem atau tatanan hukum itu dari hukum adat ini. Dan Indonesia mengakui eksistensi hukum adat nasional. Seperti kalian tahu, di beberapa daerah masih diberlakukan hukum adat seperti di Aceh, seperti itu. Kemudian hukum internasional mengatur tentang apa? Hubungan antar negara dan negara. Perjanjian bilateral, multilateral, terkait berbagai bidang. Itu hukum publik. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa ya kita itu harus mempelajari hukum pidana? Dan apa yang kalian ketahui mengenai hukum pidana? Mungkin pertanyaan ini akan saya tanyakan lagi pada mahasiswa saya ketika kita bertemu secara langsung atau kita akan bertemu di interaksi secara langsung. Kita masuk dalam pengertian hukum pidana itu sendiri karena saya konsennya mengajar calon sarjana hukum, jadi saya harus memberikan pengertian yang secara gamblang atau jelas seperti itu. Beberapa ahli memberikan pengertiannya. Ada Metzger, ada Pompe, ada Simon, ada Van Hammel, di mana beliau-beliau ini memberikan pengertian hukum pidana itu secara gamblang menurut pemikirannya masing-masing. Seperti Simon, dia mengartikan bahwa hukum pidana itu merupakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Jadi dia mengartikan bahwa ketika masyarakat itu tidak mematuhi aturan, dia harus dikenakan pidana. Jadi pidana itu diartikan sebagai suatu apa? Nestapa atau hukuman. Seperti itu. Jika tidak ditaati. Diartikan juga keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Jadi Simon di situ ngomong bahwa hukum pidana itu sendiri ya merupakan syarat-syarat bagaimana seseorang itu bisa dipidana dan tidak bisa dipidana. Ada Prof. Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, ya, di mana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk ada pembatasannya. Apa itu? Ada 3. Yang pertama,
perbuatan mana yang boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka itu dapat dijatuhi pidana atau pemidanaan. Dan terakhir, kata Prof. Mulyatno, menentukan caranya seseorang itu yang ketika dia sudah melanggar, dia dijatuhi pidana, kemudian cara untuk memidananya itu seperti apa. Itu kata Prof. Mulyatno. Selanjutnya, hukum pidana itu sendiri ada komponen-komponen yang masuk di dalamnya, yaitu ilmu hukum pidana. Kalau tadi kita mempelajari hukum pidana, ini ada ilmu hukum pidana, kemudian ada objek ilmu hukum pidana dan tujuan dari ilmu hukum pidana itu sendiri. Bertolak dari apa pengertian hukum pidana itu sendiri, hukum pidana merupakan aturan, ya, aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, di mana di dalamnya itu berisi dari perbuatan yang dilarang maupun perbuatan yang diperintahkan. Ya, hampir sama dengan pengertian para ahli. Kemudian ilmu hukum pidana itu apa? Depannya ada kata ilmu, berarti dia bermuatan pengetahuan yang kita pelajari. Jadi ilmu hukum pidana adalah pengetahuan yang kita pelajari, apa itu muatan-muatan yang ada di dalam hukum pidana. Aturan pidana secara positif atau hukum pidana positif itu merupakan objek ilmu hukum pidana. Jadi ketika kita mempelajari ilmu hukum pidana, kita sedang mempelajari aturan-aturan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku pada suatu negara. Tujuannya apa sih kita ini mempelajari hukum pidana? Ya, atau tujuannya apa kita ini mempelajari ilmu hukum pidana tadi? Di mana kita akan mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif itu sendiri. Objektivitas berarti muatannya dari suatu aturan, undang-undang seperti itu. Pembagian hukum pidana di sini ada bermacam-macam. Ada secara material dan formil, kemudian ada secara objektif subjektif, ada secara adresat, ya, secara sumber hukumnya atau pada wilayah hukum. Adresat ini pembagian ketika suatu hukum pidana diperuntukkan untuk siapa? Apakah secara umum ataukah secara khusus? Saya akan menjelaskan secara singkat setelah ini. Secara formil dan material, ya, ada juga secara objektif dan subjektif. Secara material, di mana aturan hukum itu bersifat melarang atau memerintahkan kepada sesuatu hal disertai dengan ancaman pidana. Namun perlu kalian ketahui, di sini aturannya itu diam, ya. Jadi dia hanya menerangkan barang siapa dengan sengaja, ya, menyebabkan orang lain celaka akan diancam dengan pidana berapa tahun penjara maksimal. Itu dia hanya sebuah aturan saja, itu yang dinamakan dengan hukum pidana atau aturan hukum secara material. Yang kedua, kita mengenal adanya formil, di mana dikatakan di situ aturan hukum di sini untuk menegakkan hukum pidana material. Bagaimana bisa dikatakan dia menegakkan? Ketika tadi sudah diatur, ya, secara eksplisit, tapi dia belum bisa untuk dilaksanakan. Dia butuh apa? Dia butuh alat atau dia butuh dukungan, butuh semacam pelaksanaannya, aturan pelaksana. Nah, ini yang kita kenal dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana itu sendiri atau hukum pidana dalam keadaan dia sedang dilaksanakan, sedang bergerak. Hukum material itu apa? KUHP. Kalau formil berarti KUHAP. Nah, selanjutnya ada secara objektif atau kita kenal dengan jus punelle, di mana Suringa memberikan pengertian bahwa adanya perintah dan larangan yang diancam dengan adanya pidana, ya, di mana di situ dimuat adanya upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar. Jadi ada upaya-upaya hukum atau upaya-upaya pemidanaan, atau kita kenal dengan penitensier atau hukum pelaksanaan pidana.
di mana aturan yang menentukan kapan, di mana berlakunya norma atau aturan dan sanksi tersebut. Secara subjektif atau kita kenal dengan jus puniendi, berkaitan dengan hak subjektif penguasa terhadap adanya pemidanaan. Apa itu? Berupa hak menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Siapa itu yang punya? Negara. Melalui apa? Ya, melalui aparat penegak hukum. Kita kenal ya, ada kepolisian, kejaksaan, dan dalam tahap persidangan atau di pengadilan, seperti itu. Selanjutnya ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum jelas, dia aturan-aturan itu berlaku bagi semua orang. Ada KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, semua orang. Tapi ada juga hukum pidana khusus. Apa ada, Bu? Ada. Apa itu? Di mana aturan-aturan yang ada di dalam hukum pidana atau aturan tersebut hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Selanjutnya ada pidana kodifikasi dan tidak dikodifikasi. Apa sih sebenarnya kodifikasi itu? Kita ketahui bahwa kodifikasi itu adalah pengumpulan hukum dalam suatu wilayah tertentu. Kita katakan itu ada di Indonesia, negara kita. Dia dijadikan satu, ya, di mana melahirkan suatu kitab, ya. Kita kenal ada KUHP, KUH Perdata, KUHD. Nah, kodifikasi ini merupakan ciri khusus pada suatu sistem hukum civil law. Jadi di situ adanya pembukuan semua aturan-aturan yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Nah, kalau yang tidak dikodifikasi itu apa? Ya berarti dia tidak dibukukan, dia sendiri-sendiri. Seperti adanya undang-undang yang ada ya, yang ada di Indonesia, ada undang-undang lingkungan hidup, undang-undang lalu lintas, undang-undang narkotika dan lain sebagainya. Terjawab pertanyaan kita di depan tadi. Kemudian apa sistem hukum yang kita pakai? Padahal ketika kita bilang kita memakai KUHP, berarti kan kita sedang menganut civil law. Tapi kok kita juga ada undang-undang di luar KUHP, KUHD, berarti itu adalah sistem common law. Karena kita menganut sistem campuran, ya, campuran itu tadi. Jadi ada sistem hukum secara, ada kodifikasi dan juga ada undang-undang di luar kodifikasi atau tidak dikodifikasi. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum pidana umum dan lokal. Ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis atau adat, hukum pidana internasional dan pidana nasional. Selanjutnya kita mengetahui ada jus ponale. Ya. Singkatnya adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang ada dalam suatu negara di mana dia itu berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Itu dikaitkan dengan akibatnya yang berbentuk sanksi negatif. Ya, atau hukum pidana dalam artian objektifnya. Karena di sini adalah ukurannya isi dari peraturan itu sendiri. Jadi kita sedang melihat secara objektif aturan itu mengatur tentang apa. Kapan dia dapat dilaksanakan, kapan dia berlaku. Itu jus ponale. Kemudian ada jus puniendi, ini adalah artian secara subjektifnya. Karena kaitannya adalah kita meninjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Jadi kita melihat dari sisi negara dalam melaksanakan hukum pidana tersebut, ya, muatannya seperti itu. Jus puniendi mengandung dua hal yang perlu kalian pahami di sini. Ada hak negara dengan alat perlengkapannya dan yang kedua adalah hak negara, ya, untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan adanya sanksi pidana. Fungsi hukum pidana ada fungsi umum dan fungsi khusus. Secara umum dapat kita ketahui bahwa hukum pidana itu dapat mengatur
dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Hanya itu tujuannya secara umum. Atau fungsi umumnya. Tapi dia juga punya fungsi khusus. Apa itu? Melindungi kepentingan hukum. Kepentingan hukum siapa? Subjek hukum. Dalam hal apa? Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Dia memberikan apa? Jadi negara sedang memberikan perlindungan, melaksanakan kewajibannya, melindungi hak-hak dari subjek hukum itu sendiri. Dengan cara apa? Melegitimasi, membuat aturan agar ketika subjek hukum itu dilanggar haknya, ada dasar. Gitu. Yang ketiga, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Agar tidak apa? Jadi dibatasi negara itu dalam mengatur. Karena apa? Sudah diatur dalam suatu aturan, ya. Agar tidak terlalu melebihi kekuasaan negara dalam mengatur subjeknya atau warga negaranya. Setelah kita mempelajari fungsi, kita mempelajari tujuan hukum pidana itu sendiri. Di sini saya mengklasifikasikan tujuan hukum pidana itu ada 3 aliran. Ada aliran klasik, di mana di dalam aliran klasik kita mengetahui adanya azas legalitas, di mana tidak ada suatu pidana atau tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana ketika di situ belum diatur atau ketika di situ belum ada aturannya. Fokusnya itu pada apa? Perbuatan. Ada azas kesalahan. Jadi kita lihat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu ada kesalahannya atau tidak. Ada unsur kesalahannya tidak. Memenuhi atau tidak. Kita hanya fokus pada perbuatannya. Kemudian pidana sebagai pembalasan. Setelah diketahui ada unsur kesalahan, berarti dia harus dijatuhi pidana. Sebagai wujud apa? Wujud pembalasan ketika dia sudah melanggar undang-undang. Yang kedua ada aliran modern. Di sini suatu aturan hukum yang bermuatan mengenai sanksi pidana dalam aliran modern ini dia sudah mempunyai tujuan untuk apa? Memerangi kejahatan. Di sini cirinya adalah adanya ilmu lain yang membantu hukum pidana itu sendiri untuk melaksanakan tugasnya seperti itu. Ada ilmu, kita butuh ilmu bantu ya pastinya ya. Ada ilmu psikologi, ya, kriminalistik dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan hukum pidana. Dan yang terakhir dikaitkan bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi sanksi pidana itu sebagai ultimum remedium. Jadi di sini adalah dia memfokuskan pada apa? Pada sanksi yang dijatuhkan. Beranjak dari aliran modern, ada aliran neoklasik. Atau kita kenal di situ ada Deader Strafrecht. Campurannya. Neoklasik memberikan pengertian bahwa adanya suatu perbuatan pidana harus difikirkan juga penjatuhan sanksinya atau pemidanaannya seperti apa. Selain kita mengetahui bahwa suatu perbuatan pidana itu ketika dia dilakukan oleh seseorang memenuhi unsur kesalahan, ya, di situ ada mens rea-nya. Kita pastikan itu sudah diatur dalam suatu peraturan undang-undang. Dia mencakup berarti adanya tadi azas legalitas. Setelah adanya azas legalitas, jangan lupakan bahwa suatu aturan pidana itu dia harus punya sanksi, bermuatan sanksi. Tujuannya untuk apa? Sebagai suatu tindakan dari negara untuk memerangi kejahatan agar orang itu berhati-hati, ya, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kejahatan. Itu adalah tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Demikian paparan saya dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya berikan materinya menjadikan suatu manfaat untuk
kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.